Baik, saya diminta oleh Pastor Franz untuk berbagi dalam 3 malam ini, sehingga saya pikir-pikir, ya kalau dalam 3 malam bagus kalau itu berurutan. Ya, yang kedua bertepatan juga dengan suasana masa raya Natal. Ya, sehingga saya memilih menyampaikan materi mungkin agak asing, ya, tetapi nanti harap kita akan mengerti. Temanya adalah Heilgeschichte. Heilgeschichte itu bahasa Jerman. Ini berbicara tentang sejarah penciptaan dan penyelamatan Allah yang berpusat pada Yesus Kristus. Jadi berbicara tentang sejarah penciptaan dan penyelamatan Allah yang berpusat pada Yesus. Mengapa saya perlu mengambil dari bahasa Jerman? Karena ini yang mempopulerkan ini hamba Tuhan dari Jerman, Oscar Kuhlmann termasuk ya di dalamnya. Jadi Heilgeschichte, sejarah penciptaan dan penyelamatan Allah yang berpusat pada Yesus Kristus. Walaupun kalau kita melihat dari kamus, Heilgeschichte ini artinya sejarah keselamatan. Ya, tetapi saya menambahkan bukan saja sejarah keselamatan, karena keselamatan ada karena sebelumnya ada penciptaan, sehingga saya menambahkan sejarah penciptaan dan penyelamatan Allah yang berpusat pada Yesus Kristus. Itu yang akan kita bahas, tetapi saya baru berpikir tadi kita belum buka dengan doa. Maka sebaiknya kita buka dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk malam ini. Ada kesempatan lagi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu ini waktu anugerah Tuhan, dan kami rindu waktu anugerah Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Tuhan juga menganugerahkan kepada kami kemampuan untuk menyampaikan, kemampuan untuk memahami, bahkan berefleksi dari pembahasan pada 3 malam ini. Karena itu kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengambil alih, berfirman pada kami, dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Amin. Ya. Baik, ada beberapa ayat saya perlu baca di sini. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 1-3, dikatakan di sana pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi di sini, pada mulanya dalam kekekalan itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman itu, bahkan ditegaskan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan, yang telah dijadikan. Dan kalau kita lihat dalam ayat 14, firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Dan Yohanes 17 ayat 17 menegaskan bahwa firman itu adalah kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Ya, jadi firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia, dan manusia itu adalah Yesus. Ya,
Dan itu sebabnya dikatakan firman itu adalah kebenaran, dan Tuhan Yesus satu-satunya yang menyatakan akulah kebenaran, karena dia adalah inkarnasi atau firman atau kebenaran yang menjadi manusia. Ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Bahkan ditegaskan ulang, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu dalam semesta, semua unsur ciptaan, baik alam maupun manusia, itu dijadikan oleh dia, di dalam dia. Itu sebabnya dalam Kejadian 1 kita bertemu dengan pernyataan-pernyataan berfirmanlah Allah. Jadilah, jadilah, jadilah. Jadi diciptakan di dalam firman oleh firman. Seperti itu. Baru kita bertemu juga dalam Efesus 1 ayat 3-6. Ya. Di sana dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Segala berkat rohani diberikan kepada kita berpusat atau di dalam Yesus. Ayat 4. Sebab di dalam dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tujuannya supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi ayat ini menegaskan di dalam dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita. Supaya tujuannya supaya kita kudus dan tak bercacat. Jadi sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita, ya, bukan karena kita kudus dan tak bercacat, tetapi supaya kita kudus dan tak bercacat. Jadi ini yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan lain. Kalau kepercayaan lain adalah usaha kita menjadi kudus dan tak bercacat supaya dipilih. Tapi ini terbalik, kita dipilih di dalam Yesus sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus. Ayat 5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi di dalam Yesus kita ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah, bukan karena kita baik, tetapi dikatakan sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Tujuannya supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Satu ayat lagi yang akan mendasari pembahasan kita dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu, everything adalah dari Dia, dari Dia, oleh Dia, artinya dikerjakan oleh Dia, dan bertujuan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi dari ayat-ayat ini ditegaskan bahwa Yesus Kristus adalah pusat penciptaan dan pusat penyelamatan. Ya, pusat penciptaan dan pusat penyelamatan adalah Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya dikatakan tentang Heilgeschichte. Ya, Heilgeschichte. Ya, seperti itu. Penciptaan dan keselamatan itu berpusat dalam Yesus, dan itu kita bagian-bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi. Dari sana saya mau menjelaskan tentang Heilgeschichte ini. Yang pertama kita akan melihat terlebih dahulu, saya membuatnya dalam bentuk skema,
Ya. Yang pertama kita melihat dulu tentang dasar Heilgeschichte ini. Ya. Ini kita bertemu dengan Allah Tritunggal. Jadi Allah yang kita miliki, Allah yang kita sembah, yang hidup berkarya dalam aion. Aion ini bahasa Yunani yang artinya waktu kekekalan. Waktu kekekalan, tetapi Allah yang kita kenal adalah Allah Tritunggal. Satu Allah, tapi punya 3 pribadi. Pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak, dan pribadi Allah Roh Kudus. Itulah Allah kita, Allah Tritunggal. Hakikatnya satu, hanya ada satu Allah. Kita hanya menyembah satu Allah, tetapi memiliki 3 pribadi, yakni Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Seperti itu. Nah, saudara-saudara, sadar atau tidak, semua manusia itu tetap memiliki kesadaran akan adanya Allah. Walaupun dalam keberadaan manusia akibat dosa, keberadaan Allah ini menjadi samar-samar, menjadi tidak jelas, tetapi kesadaran akan adanya Allah itu ada. Oleh sebab itu, dari Alkitab kita dapat mengerti bahwa tidak ada orang yang hakikatnya ateis. Tidak ada. Mengapa? Karena kesadaran akan Allah ini ada di dalam diri manusia. Manusia adalah makhluk spiritual, ya, makhluk rohani, ya, diciptakan. Mengapa? Karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tetap dalam gambar dan rupa Allah. Yang hilang adalah kesucian dan kebenarannya, sehingga manusia kehilangan persekutuan dengan Allah. Tetapi yang lain tetap dimiliki, termasuk spiritualitas manusia tetap dimiliki, hanya sudah terpisah dari sumbernya, dari Allah, sehingga menjadi tidak jelas pengenalan akan Allah. Seperti itu. Tapi kesadaran akan Allah itu ada. Itu dibuktikan dengan adanya kepercayaan-kepercayaan. Baik di kelompok masyarakat yang terkebelakang dalam tanda kutip, ya, suku terasing sekalipun, di sana ada kepercayaan, ada kesadaran akan Allah. Paling tidak kepercayaan animisme, dinamisme, termasuk munculnya agama-agama, itu merupakan proyeksi dari kesadaran akan adanya Allah. Seperti itu. Termasuk ateisme. Ateis adalah, ya, orang yang menolak, menyangkali keberadaan Allah. Mereka tahu Allah ada, tetapi mereka berkeputusan menolak akan keberadaan Allah. Ya, itulah semangat orang berdosa. Ya, karena mereka tidak mau bertanggung jawab terhadap hati nurani mereka, bahwa mereka bersalah dan bertanggung jawab hukum kepada pencipta. Seperti itu. Ya, jadi keberadaan Allah ini, ya, dimiliki oleh semua manusia di mana saja, yang dibuktikan dengan adanya kepercayaan. Nah, keberadaan Allah ini adalah keberadaan yang rasional, yang masuk di akal, tetapi sekaligus arasional, bukan irasional, tapi arasional. Arasional artinya melampaui akal. Tetapi juga yang ketiga, keberadaan yang transrasional, artinya yang mengubah akal. Ya, orang-orang, ya, yang mengtuhankan rasionalisme, mereka cuma membagi, ya, kebenaran itu dalam 2 kutub, rasional
dan irasional. Mereka tidak percaya bahwa ada keberadaan yang arasional, yang melampaui akal, bahkan yang transrasional, yang mengubah akal. Nah, mereka cuma punya dua kutub. Jadi mereka sulit mempercayai mujizat, sulit mempercayai keberadaan Allah yang melampaui akal, apalagi dalam suasana Natal ini, ya, keberadaan kelahiran Yesus dari seorang perawan Maria, ya, itu bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal, ya, bahkan mengubah akal seperti itu, ya. Agama-agama besar mengakui paling tidak ada 4 keberadaan manusia. Ada keberadaan manusia atau kehadiran manusia yang tidak ada unsur laki-laki, tidak ada unsur perempuan. Itulah keberadaan Adam. Tidak ada unsur laki-laki, tidak ada unsur perempuan. Agama-agama besar mempercayai itu. Baru ada keberadaan manusia, ada unsur laki-laki, tapi tidak ada unsur perempuan. Itulah keberadaan Hawa. Ya, itulah keberadaan Hawa, diambil dari tulang rusuk laki-laki. Tidak ada unsur perempuan, diciptakanlah perempuan, Hawa. Itu keberadaan Hawa. Dan itu diterima oleh kepercayaan-kepercayaan yang besar, ya, mainstream dalam kepercayaan di dunia. Seperti itu, paling tidak Islam, Yahudi, Kristen, seperti itu. Baru yang ketiga, keberadaan kita setelah Adam, ada unsur laki-laki, ada unsur perempuan, ada unsur spermatozoa, ada unsur ovum, jadilah kita. Ya, itu umum, itu yang dianggap rasional, ya, seperti itu, walaupun ya betul rasional, tetapi juga termasuk melampaui akal. Baru keberadaan yang keempat, keberadaan ada unsur perempuan, itulah unsur Maria, tetapi tidak ada unsur laki-laki. Itulah keberadaan, kehadiran, kelahiran Tuhan Yesus yang kita peringati. Langsung dibuahi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya dalam kekristenan, Tuhan Yesus dipercayai sebagai 100% Allah. Jadi Allah anak yang menjadi manusia dan 100% manusia. Seperti itu. Itu 4 keberadaan, kehadiran atau kelahiran manusia, ya, yang dipercaya oleh agama-agama besar, ya. Nah, mengapa bisa? Karena Allah itu rasional, arasional, melampaui akal, dan sekaligus transrasional, mengubah akal. Nah, keberadaan ini, ya, keberadaan Allah yang rasional, yang arasional, yang melampaui akal, dan yang transrasional, ini hanya bisa diterima oleh iman. Oleh iman. Pada waktu kebenaran itu merubah akal kita, yakni yang unsur transrasional tadi, dan menghadirkan, mengaruniakan kita iman, maka kita dapat mengimani, ya, dan mengalami keberadaan Allah yang rasional, yang arasional, melampaui akal, dan yang transrasional. Itu sebabnya saudara, berbeda kebenaran dalam perspektif Alkitab. Dalam perspektif Alkitab atau iman Kristen, saya percaya maka saya mengerti. Salah satu tokoh atau bapak gereja termasuk Agustinus dan Anselmus, mereka membuat slogan credo ut intellegam. Credo itu percaya,
intelektual, intelektual. Jadi saya percaya, maka saya mengerti. Kalau dalam semangat positivisme, rasionalisme, terbalik. Saya mengerti, baru saya percaya. Kalau ada buktinya, baru saya percaya. Kalau tidak ada buktinya, saya tidak percaya. Tetapi dalam perspektif Kristen, ya, Bapak Gereja Agustinus dan Anselmus berkata, credo ut intellegam. Saya percaya, maka saya mengerti. Saya mengerti untuk makin percaya. Seperti itu. Jadi dimulai dengan iman, ya, terhadap keberadaan Allah yang rasional, arasional, dan transrasional. Saya sudah pernah menyampaikan analogi, ya. Saya tidak mengerti bagaimana pesawat yang besar, Airbus berapa itu, ya, atau sekarang yang lebih besar Boeing berapa, 48 atau apa, seperti sangat besar, bagaimana bisa terbang, saya tidak mengerti. Sampai sekarang pun saya tidak mengerti. Tetapi saya tidak mungkin berkata, saya tidak masuk akal pesawat itu bisa terbang. Kalau begitu maka saya tidak akan pernah naik pesawat, saudara. Ya, itu bukan tidak masuk akal, tetapi itu arasional, melampaui akal saya. Dan saya melangkah naik pesawat. Mengapa? Karena saya percaya. Saya percaya. Karena saya percaya, saya naik pesawat yang saya tidak mengerti bagaimana bisa terbang, dan akhirnya saya mengerti pesawat bisa terbang. Seperti itu. Jadi mulai dari percaya, maka saya mengerti. Terlalu banyak hal-hal dalam dunia ini, ya, yang kita tidak mengerti, tapi kita percaya. Seperti itu. Saudara, itu sebabnya ada yang namanya presuposisi, praanggapan, atau hipotesa. Saya pernah mungkin berkata di sini, ya, saya bingung bagaimana penemu gelombang udara mau meneliti tentang gelombang udara. Dan akhirnya dia temukan, ya, dan akhirnya saudara bisa diaplikasikan sampai sekarang kita bisa berteknologi Zoom seperti ini. Itu dari penemuan gelombang udara. Saya heran bagaimana orang pertama yang menemukan gelombang udara ini, saudara, bisa berasumsi, berpresaposisi, berhipotesa bahwa ada gelombang di udara. Dan itu yang mendorong, merangsang dia untuk meneliti. Ini namanya kepercayaan awal. Kepercayaan awal. Ya, dia meneliti dan benar. Dia temukan ada gelombang dan dia bisa rumuskan sehingga dia bisa aplikasikan, paling tidak dunia sekarang mengaplikasikan itu, ya, menjadi teknologi informasi yang luar biasa. Jadi keberadaan Allah yang rasional, yang arasional, melampaui akal, dan yang transrasional, mengubah akal, itu hanya mungkin kalau Tuhan mengaruniakan kepada kita kepercayaan, iman. Dari iman saya mengerti, ya. Jadi apa namanya, credo ut intellegam. Saya percaya, maka saya mengerti. Itu sebabnya saudara, kalau menjelaskan seperti ini tentang keberadaan Allah, kebenaran Allah, kalau Roh Kudus tidak tolong, tidak memberikan iluminasi, tidak memberikan iman, maka kita sulit untuk mengerti seperti itu. Tapi kita bersyukur Roh Kudus dicurahkan untuk menolong kita, ya, untuk menolong, mengaruniakan iman dan sekaligus mengaruniakan pemahaman kepada kita. Jadi itu keberadaan Allah, ya, yang rasional, arasional, dan transrasional. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, keberadaan Allah ini adalah keberadaan Tritunggal.
Allah satu, satu hakikat, hanya ada satu Allah, tetapi punya tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Saudara, dari Kejadian 1 ayat 1 sudah merujuk kepada adanya kejamakan dalam diri Allah yang satu itu. Adanya Tritunggal. Saudara, kalau saudara mencari di Alkitab, tidak ada kata Tritunggal. Itu adalah rumusan gereja mula-mula, ya. Tetapi tidak ada disebut dalam Alkitab, bukan berarti tidak ada, ya. Hal itu sebagai dasar perumusan sehingga disebut Tritunggal. Dari Kejadian 1 ayat 1 di sana dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah di sana ya itu memakai kata Elohim. Elohim. Nah, akhiran im dari Elohim dalam bahasa Ibrani itu menunjuk pada kejamakan. Kalau Allah yang tunggal itu bukan Elohim, itu Eloah. Eloah itu tunggal. Kalau saudara bertemu paling banyak ribuan kali dipakai bukan Eloah. Eloah mungkin cuma 200-an kali dalam Alkitab bahasa Ibrani. Tetapi Elohim ribuan, 2000 lebih kalau tidak salah. Seperti itu, ya. Jadi dari Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Elohim. Akhiran im itu menunjuk pada kejamakan. Baru kita bertemu juga dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 di sana ya Allah berfirman di sana, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka diciptakanlah manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Marilah kita. Kata kita ini menunjuk pada aspek kejamakan, ya, seperti itu. Dan yang menarik, saudara, kalau saudara lihat, ya, dalam Ulangan 6 ayat 4, Ulangan 6 ayat 4, di sana dikatakan bahwa Allah itu esa. Esa kita mengerti satu. Ya, kita mengerti satu. Tapi kata yang dipakai di situ, kata yang dipakai dengan kata esa, itu bukan satu mutlak, tetapi satu dalam gabungan. Dipakai kata ehad. Kata ehad di situ atau echat, bahasa Ibrani. Sedangkan kalau tunggal mutlak, itu bukan dipakai echat atau ehad. Dipakai yakid. Tunggal mutlak. Waktu Allah berfirman kepada Ishak, ambillah anakmu yang satu-satunya, itu dipakai kata yakid. Ya, the only one. Anakmu yang satu-satunya. Dipakai kata yakid. Tapi pada waktu Allah menggunakan ya kata satu, pada waktu setelah Allah menciptakan manusia laki-laki dan menciptakan perempuan, dan dikatakan Allah membawa Hawa kepada Adam, dan di sana dikatakan keduanya menjadi satu daging. Kata satu di situ itu tidak pakai yakid, ya, tapi pakai ehad. Ehad, luar biasa. Jadi ini sangat sinkron dengan Pancasila, saudara. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu dipakai esa itu ya, Allah itu esa, itu dipakai Allah itu ehad. Ini menarik, bukan yakid, bukan tunggal mutlak. Jadi dalam perjanjian lama pun itu sudah mengarah kepada kejamakan dalam diri Allah.
Hanya memang ya tidak spesifik dikatakan 3. Perjanjian baru memperjelas hal itu. Ya, saudara perhatikan di dalam perjanjian baru, contohnya waktu Tuhan Yesus dibaptis, kita bertemu ada anak Allah, Yesus dibaptis, ada Roh Kudus dalam bentuk merpati, ya, dan ada suara dari sorga, dari Bapa. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kita bertemu di sana, ya, sekaligus kejamakan Allah itu dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Seperti itu. Dan kalau kita lihat saudara, dalam Matius 8 ayat 19-20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, kalau saudara lihat dari bahasa asli, itu menunjukkan kepada pribadi tersendiri. Ya, kalau dalam bahasa Inggris, mohon dibantu teman-teman yang pintar bahasa Inggris, itu dipakai the, ya, menunjuk kepada pribadi tertentu. Sebenarnya kalau harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, baptislah mereka dalam nama Sang Bapa, Sang Anak, Sang Roh Kudus. Ya, kalau hanya ada satu pribadi dan satu hakikat, Allah tidak perlu menyebut Sang Bapa, Sang Anak, Sang Roh Kudus. Seperti itu. Ya, cukup aja satu nama dalam nama Yesus, seperti itu. Tetapi dipakai, ya, dalam nama Sang Bapa, Sang Anak, Sang Roh Kudus. Itu menunjuk kepada 3 pribadi. Banyak lagi ayat-ayat yang lain, tapi saya cukupkan sampai di situ. Jadi Allah yang kita kenal dan kita sembah ini adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal seperti itu. Ya. Ini dia dasar Heilsgeschichte, ya, Allah Tritunggal, ya, dan Allah Tritunggal ini, ya, yang merancang, yang punya karya untuk mencipta dan menyelamatkan, berpusat pada Yesus. Jadi Allah Tritunggal ini, ya, punya rancangan, punya rencana mencipta dan menyelamatkan manusia berpusat pada Yesus. Yang tadi kita sudah baca ayat-ayat sebagai pengantar. Di dalam Dia Allah menciptakan, di dalam Dia kita dipilih menjadi kudus, ditentukan menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus. Jadi Heilsgeschichte adalah pasti, jadi rancangan penciptaan dan penyelamatan yang berpusat pada Yesus adalah pasti karena ditetapkan oleh Allah yang kekal dalam kekekalan waktu aion berdasarkan kemutlakan kedaulatannya dalam karya penciptaan dan penyelamatan berpusat pada Yesus. Jadi saudara lihat, ya, karya rancangan dan karya Allah itu yang berpusat pada Yesus, itu adalah pasti karena ditetapkan oleh Allah yang kekal dalam waktu kekekalan. Mengapa ini penting? Ya, yang kekal dalam waktu kekekalan. Karena saudara, di dalam kekekalan itu semua present continuous. Keberadaan sekarang. Tidak ada kemarin, tidak ada besok. Yang ada adalah sekarang, present continuous.
Ya, terus-menerus Allah itu terus-menerus ada. Ya, kekal. Nah, kalau Allah yang kekal dan yang maha kuasa, kalau dia membuat rencana, dia membuat karya, dia membuat ketetapan, itu datang dari kekekalan. Jadi keputusannya, ketetapannya pasti kekal. Kalau tidak kekal, berarti dia bisa berubah. Allah bisa berubah. Itu sebabnya dikatakan Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kekal. Ya. Jadi kalau keputusan itu, ketetapan, mencipta, menyelamatkan, berpusat Yesus, muncul dari Allah yang kekal, dalam kekekalan, maka saudara, ya itu pasti. Itu pasti, karena sudah terjadi. Bukan akan. Dari aspek kekekalan, aspek waktu kekekalan. Sudah terjadi. Seperti itu. Bukan akan terjadi, karena aspek kekekalan seperti itu. Dan dilakukan oleh Allah yang maha kuasa. Yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Sehingga tidak mungkin tidak terjadi, tidak mungkin gagal. Kalau ada yang dapat menggagalkan ketetapan Allah, maka yang dapat menggagalkan itu berarti lebih maha kuasa dari Allah. Itu berarti pernyataan ateisme, saudara. Berarti Allah dikalahkan. Ya, itu ya seperti itu, ya, sehingga Heilgeschichte, rencana atau sejarah keselamatan, penciptaan dan penyelamatan Allah dalam Yesus itu bersifat pasti karena ditetapkan dalam kekekalan. Saudara, Allah tidak bekerja tiba saat, tiba akal seperti kita. Kita saja yang terbatas ini punya ketetapan. Dan kita pasti berusaha ketetapan kita itu terwujud. Contoh, kita punya ketetapan mau bangun rumah. Kita terlebih dahulu cari arsitek lah. Tolong gambarkan rumah yang cocok dengan saya. Dibuatlah marketnya atau gambarnya. Dibuat. Nah, setelah gambarnya jadi, cocok, maka kita putuskan untuk membangun rumah sesuai dengan ketetapan itu. Dan kita akan berjuang, ya, ketetapan itu harus terjadi, terwujud. Kalau kita pilih pakai kloset merek apa, kita akan berjuang kloset itu yang jadi. Kalau kita tetapkan ya kamar mandi, kamar, ruang tamu di mana, ya, kita pasti akan berjuang itu akan terwujud. Walaupun bisa terjadi karena kita terbatas, tidak mutlak, bisa saja berubah. Tapi pada umumnya kita berusaha agar itu terwujud. Kita saja punya ketetapan dan berjuang untuk mewujudkan ketetapan, untuk ketetapan saya tidak gagal. Kita saja seperti itu. Apalagi Allah. Jadi kalau Allah punya ketetapan, mencipta dan menyelamatkan ciptaan termasuk manusia di dalam atau berpusat pada Yesus, maka itu adalah pasti. Itu Heilgeschichte yang pasti, yang tidak mungkin gagal. Seperti itu. Nah, saudara, Allah yang punya ketetapan, mencipta dan menyelamatkan di dalam Yesus, dijelaskan bahwa Heilgeschichte adalah karya Allah Tritunggal, Allah Bapa sebagai originator. Kalau bahasa umum, Allah Bapa ini pemilik pekerjaan, Allah Bapa sumber daripada penciptaan dan keselamatan, ya. Allah Anak sebagai eksekutor,
pelaksana dan dasar keselamatan, dan Allah Roh Kudus sebagai aplikator dan dinamisator penciptaan dan keselamatan. Ya, jadi Roh Kudus yang mengaplikasikan dan mendinamiskan, tetapi berdasarkan berpusat pada Yesus sebagai eksekutor, ya, pelaksana dan dasar, dan juga bagi kemuliaan Allah sebagai pemilik penciptaan dan keselamatan, ya, karena dia adalah originator daripada Heilgeschichte. Jadi saudara-saudara, ya, inilah yang dimaksudkan bahwa, ya, rancangan Allah mencipta dan menyelamatkan berpusat dalam Yesus itu bersifat pasti karena merupakan karya Allah Tritunggal, Allah Bapa sebagai originator, Allah Anak sebagai eksekutor, dan Allah Roh Kudus sebagai aplikator dan dinamisator. Kita bertemu saudara-saudara mulai dari Kejadian 1, ya. Kita sudah bertemu bagaimana pada mulanya Allah Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Baru saudara lihat dikatakan roh Allah melayang-layang. Sudah ada roh Allah di sana. Baru dikatakan berfirmanlah Allah. Ada firman, ada Allah Anak. Karena ingat tadi ayat-ayat itu, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi Tritunggal sudah ada di sana. Seperti itu saudara. Dan selanjutnya saudara, Heilgeschichte atau Heilgeschichte adalah karya Allah yang kekal, berpusat pada Yesus, yang diimplementasikan dalam 3 waktu kronos. Kita temukan lagi ada istilah waktu dalam bahasa Yunani, kronos, artinya kronologis. Ada kemarin, ada sekarang, ada besok, ya, waktu kronos. Dan dalam waktu kronos ini dimanifestasi, diimplementasikan Heilgeschichte ini dalam 3 tahapan. Yakni tahap pertama pada waktu penciptaan dan janji keselamatan. Yang kedua, pada waktu penggenapan janji keselamatan. Dan yang ketiga, pada waktu penyempurnaan janji keselamatan. Yang semuanya pasti terwujud karena terjamin oleh kuasa Allah yang Maha Kuasa dan juga oleh providensia, pemeliharaan Allah yang mutlak. Seperti itu, ya. Inilah dasar dari Heilgeschichte, bahwa penciptaan dan penyelamatan Allah yang berpusat pada Yesus. Dan besok kita akan lihat nanti, ya, tentang apa namanya implementasi Heilgeschichte Allah dalam kronos, ya. Seperti ini saya perlihatkan bagaimana termanifestasikan dalam 3 tahapan penciptaan dan janji keselamatan dalam kronos. Nanti kita akan memperingati Natal, itu penggenapan janji keselamatan berpusat pada Yesus. Dan selanjutnya yang tahap ketiga, penyempurnaan janji keselamatan, ya, dalam kekekalan, dari kekal hingga kekal, ya. Itu juga berpusat pada Yesus, pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita akan melihat tentang implementasi ini, ya, pada besok hari, dan saya akan membahas ini lebih mendetail sehingga kita dapat mengikuti secara lebih sistematis. Ya, Pastor Frans, saya stop dulu dengan poin dasar
dari Heilgeschikte atau Heilgeschikte Allah yang berpusat pada Yesus. Baik penciptaan dan penyelamatan Allah itu berpusat pada Yesus. Kalau berpusat pada Adam, maka kesannya seakan-akan Allah gagal. Wah, dia ciptakan, tahu-tahu jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Wah, kalau begitu kita bikin rencana baru. Bikin rencana dadakan. Oke, kalau begitu Yesus harus datang. Seperti itu. Ya. Jadi plan B atau plan C. Seperti itu. Tidak. Allah dalam kekekalan, Allah Tritunggal, ya, sudah punya Heilgeschikte untuk mencipta dan menyelamatkan berpusat pada Yesus, bukan berpusat pada Adam. Atau bahasa Paulus, bukan berpusat pada Adam yang pertama, tetapi berpusat pada Yesus yang adalah Adam yang kedua. Seperti itu. Itulah yang kita renungkan tentang Allah dengan ketetapannya, ya, merancang dan mengerjakan penciptaan dan penyelamatan berpusat pada Yesus. Itulah dasar Heilgeschikte Allah yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal, Allah Bapa sebagai originator, Allah Anak sebagai eksekutor, dan Allah Roh Kudus sebagai aplikator dan dinamisator, dan itu diwujudkan dalam Yesus dalam 3 tahapan waktu kronos tadi. Penciptaan janji keselamatan, penggenapan janji keselamatan, kita akan peringati itu tanggal 25, tetapi sekaligus kita juga memperingati, menantikan, ya, penyempurnaan janji keselamatan saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Saya kembalikan kepada Pastor Frans. Haleluya, thank you. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Christian Lasut yang sudah menjelaskan pada malam hari ini tentang Heilsgeschichte. Ini bahasa Jerman ya? Bahasa Jerman, Pak. Iya. Iya. Jadi pada malam hari ini kita betul-betul belajar teologi ya. Sebenarnya kalau kita bisa mengerti, dan saya percaya kita semua akan mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus untuk memahami ya, apa yang sudah diajarkan, khususnya pada malam hari ini bicara tentang Heilsgeschichte ini. Dasar dari Heilgeschikte. Ya, dasar ya dari ini pemahaman dari, saya baru dengar juga ini, Pak Pendeta Christian, Heilsgeschichte. Jadi ini pemahaman dari siapa nih, orangnya atau dia punya pandangan? Sebenarnya ini pandangan Alkitab secara komprehensif. Ya. Bahwa penciptaan dan penyelamatan Allah ya, itu dibuat oleh Allah dalam kekekalan, berpusat pada Yesus. Ya. Berpusat pada Yesus, seperti itu. Ya. Karena itu merupakan karya Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak berubah, Allah yang punya ketetapan, dan keputusan ketetapan itu dibuat dalam kekekalan. Ya. Dia tidak mungkin berubah. Tadi saya sudah membaca juga sebelum dunia diciptakan, Allah sudah pilih kita, Allah sudah tentukan menjadi anak-anaknya. Ya. Maka itu dibuat dalam kekekalan sehingga itu tidak mungkin akan berubah. Itu bersifat pasti. Ya, saya paham itu. Ya. Kita kemarin berbicara juga tentang pilihan Allah bersama dengan Pak Sudarmanto. 2 malam apa 3 malam juga tuh kita bicara tentang pilihan. Jadi sudah ada gambaran sebenarnya apa yang disampaikan. Tapi pertanyaan saya ini, Heilsgeschichte ini nama orang atau satu
Itu kalau kita lihat di kamus bahasa Jerman, ya, itu artinya sejarah keselamatan. oh, jadi arti katanya ya. Ya, sejarah keselamatan. Tapi memang istilah ini dipopulerkan oleh orang Jerman. Orang Jerman kan dulu-dulu kan Injil itu. Ya, betul. Dipopulerkan oleh Oscar Cullmann salah satunya. Ya, seperti itu. Tetapi istilah Heilgeschichte ini istilah Alkitabiah. Dari Alkitab yang saya jelaskan dasarnya itu pada malam ini ya. Tentang dasar Heilgeschichte itu ya, itu di dalam diri Allah, di dalam kekekalan Allah. Seperti itu. Ya. Oke, paham. Ya, mungkin ada yang lain mau bertanya. Kita waktunya malam hari ini mungkin kan nanti ada 2 malam, apa yang kita tanyakan mungkin terjawab besok atau lusa, jadi nggak perlu dijawab, Pak Christian. Kalau pertanyaannya itu akan terjawab dalam pelajaran besok atau lusa. Iya. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, silakan saja. Kita punya waktu 16 menit sampai 9.30. Bisa di chat, bisa juga live. Ya, silakan. Boleh tanya, Pak? Silakan, Pak Filmon ya. Filmon. Ya. Terima kasih tadi paparannya Pak Christian Johan Lasut. Sama-sama. Menarik, walaupun mungkin sudah beberapa kali mungkin kita dengar dari pembicara lain juga. Saya mau tanya, mungkin kenapa kira-kira di Alkitab itu tidak ada yang secara lugas menyatakan tentang Tritunggal, supaya kita kan lebih mudah memberi pemahaman ke diri kita sendiri maupun kepada orang yang mungkin ya, jadi kita nggak terlalu repot berapologetik gitu ya masalah Tritunggal, karena itu masalah terus untuk menjelaskan dengan orang lain, dan kita pun menjelaskannya itu agak repot menjelaskan ke orang lain walaupun itu iman kita. Itu satu. Kedua, tadi di belakang Pak Pendeta yang dari Singapura itu kok ada bendera Israel, kira-kira maksudnya apa? Makasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Filman. Iya. Tadi saya harus menyinggung tentang Tritunggal, karena Heilgeschichte ini, rancangan penciptaan dan penyelamatan yang berpusat pada Yesus adalah milik Allah, dan Allah yang kita percayai adalah Allah Tritunggal. Saya mengatakan tadi istilah Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, tetapi aspirasi tentang Tritunggal jelas termuat, muncul dalam Alkitab. Saya sudah berusaha memberi contoh-contoh tadi. Tetapi sebelum saya menjelaskan tentang hal-hal ini, saya sudah memberikan pengantar bahwa kebenaran, termasuk kebenaran Allah, itu rasional, masuk di akal, tetapi sekaligus arasional, melampaui akal. Jadi jangan berpikir semuanya keberadaan Allah bisa masuk di akal kita sekarang. Ya, kalau bisa masuk di akal, Allah sekecil akal kita, seperti itu. Itu sebabnya ada arasional, melampaui akal, tetapi sekaligus transrasional, mengubah akal kita. Dan saya juga sudah mengantar tadi, bahwa karena keberadaan Allah itu arasional, rasional, arasional, dan transrasional, maka itu hanya bisa diterima secara tuntas hanya dengan iman. Ya, saya pun pasti kalau mendengar sebelum saya dikaruniakan iman melalui kelahiran baru, ya jangankan Tritunggal, tentang Tuhan Yesus itu juru selamat, si gondrong yang setengah telanjang yang mati di kayu salib itu juru selamat, saya tidak bisa percaya. Ya,
Kalau Tuhan tidak mengaruniakan saya iman untuk mempercayai itu, apalagi Tritunggal. Ya, Paulus berkata, bagi orang Yahudi, berita tentang salib itu satu batu sandungan. Bagi orang Yunani yang mengejar hikmat, filsuf-filsuf banyak dari sana, itu dia katakan, ya, bagi orang yang Yunani yang mengejar hikmat, itu satu kebodohan. Tetapi salib bagi orang-orang yang dipilih Allah, yang mendapat pencerahan dari Allah, itu menyelamatkan. Seperti itu. Jadi orang Yahudi saja mereka sampai menyalibkan Yesus. Bagaimana mungkin ada keselamatan di dalam orang yang tersalib? Karena hukum Taurat mengatakan terkutuklah orang yang tersalib. Bagaimana mungkin ada keselamatan di dalam salib? Ini satu batu sandungan. Ya, orang Yunani yang mengejar hikmat, saudara, bagaimana ada yang tergantung di salib, itu hikmat dan seterusnya, ya. Tetapi kita bersyukur Allah Roh Kudus, itu sebabnya mengapa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dikaruniakan Roh Kudus untuk menolong kita, termasuk mengaruniakan iman kepada kita, termasuk mengaruniakan iman untuk mempercayai keberadaan Allah yang Tritunggal. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak menjelaskan secara tuntas tentang Tritunggal. Tapi kita harus sadar, setuntas apapun penjelasan kita, tidak mungkin membuat orang percaya. Orang menjadi percaya jika dia tidak dikaruniakan iman untuk mempercayai dan pada akhirnya mengerti, termasuk menerima Yesus, seperti itu. Ada pernyataan seorang tokoh, dia berkata, kalau ada yang berkata dia dapat menjelaskan Tritunggal itu secara sempurna, itu sesat. Mengapa? Karena keberadaan Allah yang Tritunggal, yang arasional, yang melampaui akal, selain tidak ada dalam perbendaharaan semesta dunia, ya, tidak ada, tetapi itu juga melampaui akal, yang hanya bisa diresponi dengan iman. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bisa menjelaskan secara sempurna, kan kita tahu ya, banyak analogi yang dipakai untuk menjelaskan Allah Tritunggal, seakan-akan itu sudah sempurna, tetap punya kekurangan, ya, dan tetap, ya, tanpa pertolongan Allah Roh Kudus tidak akan membawa orang mengimani itu, ya, kalau dia tidak dianugerahkan oleh Allah. Itu sebabnya tadi saya mengangkat juga bagian ketiga dari Alkitab, ya, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekristenan itu berpusat pada Allah, ya, bukan pada kita. Kita bisa mengerti, bisa percaya, itu merupakan dampak karya Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Jadi itu karya Allah, karya objektif Allah, artinya di luar kita, tetapi berdampak secara subjektif. Ya, menghasilkan iman, menghasilkan perubahan hidup, menghasilkan pemahaman, lepas pemahaman, bahkan menghasilkan transrasional, merubah pikiran kita makin hari makin menjadi serupa dengan pikiran Kristus. Demikian Pak Filman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, itu ada pertanyaan kedua tadi, itu menyangkut latar belakang saya nih, ada bendera Israel. Tapi sebelum saya jelaskan, Pak Filemon bisa buka videonya supaya jangan hanya kita yang dilihat, tapi Pak Filemon tersembunyi. Silakan Pak Filman. Ya. Ya. Iya, terima kasih. Pak Filman sudah buka.
Ya, ini cuman latar belakang saja. Dan kita sebagai orang percaya tentunya kita juga dibilang Israel rohani. Jadi ada sangat hubungan yang sangat kuat tentunya dengan Israel. Dan saya ada tugas khusus juga untuk Israel yang saya nggak bisa jelaskan. Sebenarnya yang menggunakan lambang ini itu Ahmad Dhani juga dengan grupnya itu apa, Republik apa, Cinta atau apa, dia punya grup dulu. Dia punya lambang itu bintang Daud. Karena apa? Karena mamanya itu orang Yahudi. Ya. Oleh sebab itu anaknya saya itu ini bendera, Pak iya, Kristen ini bendera. anaknya itu diberi nama yang pertama itu Al itu bahasa Arab Allah. Baru yang kedua El, itu bahasa Ibrani Elohim, Eloah, ya. Seperti itu. Jadi kalau dia pakai menjadi lambang, dia punya grup dulu ya, grup apa itu? Ya, dia punya perusahaan yang menaungi dewa itu ya. Ya. Seperti itu Pak Filman. Jadi ya Pak Pastor Frans menggunakan bendera ya, bendera bukan lambang ya. Tapi pada umumnya di hari Natal ini di ujung pohon terang itu, pohon Natal itu biasanya taruh bintang Daud ya. Lambang yang dipakai di dalam bendera ini. Ya. Silakan Pak Filman kalau masih ada atau yang lain silakan. Ya, silakan. Jadi ada saya catat beberapa di sini Pak, mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi. Jadi tentang Tritunggal ini memang menarik ya, agak repot juga memang kalau kita menjelaskan ke orang lain tentang iman kita Tritunggal ini, walaupun tadi dijelaskan mungkin ketuhanan yang Maha Esa itu asal kata Esa itu dari Ehad itu tadi ya, mungkin bahasa Ibrani betul, Pak itu Filman, ya. Atau mungkin mirip-mirip itu kalau di bahasa Arab juga. Kemudian memang keberadaan Allah itu saya setuju Pak, ada yang rasional, arasional, dan transrasional. Kemudian sejelas apapun dijelaskan tentang Tritunggal, memang hanya bisa dipahami kalau kita dikaruniai oleh iman, itu ya, dan dibimbing oleh Roh Kudus, memang begitu ya. Iya Pak. Kalau kita memang mudah sekali memahami itu, tentu saja seolah-olah keberadaan Tuhan itu kecil, bisa dipahami oleh otak kita, padahal kan Tuhan itu sangat besar, jauh melampaui akal kita begitu ya. Itu mungkin yang bisa saya catat tentang Tritunggal ini Pak. Saya sebenarnya memang betul tadi ya, nggak ada yang bisa memuaskan kita sekali tentang penjelasan Tritunggal, tapi apapun itu diskusi ataupun paparan ini memperkaya, melengkapi juga dari apa kita jadikan apologetik selama ini. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak Filman ya. Ya, thank you. Ya, saya satu hari ketemu Egy Sujana di Batam. Satu pertemuan yang nggak diatur. Saya lagi tunggu Pak Jemil Ho di hotel. Tiba-tiba Pak Egy Sujana masuk dan dia langsung seperti kenal gitu, langsung datang duduk di samping saya gitu. Jadi nggak diatur. Nah, kemudian saya bilang saya pendeta, kenalan. Terus dia langsung bertanya Tritunggal itu. Ya saya cuma jawab singkat karena saya percaya itu nggak tepat pada waktunya untuk bicara panjang dengan beliau. Saya bilang begini, ya itu Allah Tritunggal itu Pak Eki harus percaya Tuhan Yesus dulu. Pak Eki percaya Tuhan Yesus, maka Pak Eki akan dapat pencerahan tentang Tritunggal itu. Kalau mau dijelaskan secara pikiran, ya nggak mungkin. Karena ada seorang, saya ingat itu Booker itu yang dosen di Batu Malang tuh, di apa Pak Christian, siapa namanya tuh? Roger Booker ya. Nah, dia pernah bilang itu waktu itu saya ikut kebaktian tahunan atau apa tuh. Terus dia bilang kalau kita memahami Tritunggal,
Yaitu seperti Pak Christian tadi katakan, kita sudah menjadikan Allah itu lebih kecil dari otak kita. Jadi Allah itu menjadi lebih kecil dari otak kita kalau kita betul-betul memahami Tritunggal. Tetapi dengan kita percaya Tuhan Yesus diselamatkan, kita mendapatkan pencerahan. Sehingga kita nggak mungkin jelaskan secara detail Tritunggal itu, tetapi kita memahami dan merasakan dan mengubah hidup kita. Iya, betul. Itu tadi, credo ut intellegam. Ya. Saya percaya, maka saya mengerti. Pikiran saya diubahkan oleh Tuhan. Saya sendiri, jangankan Tritunggal, seluruh keberadaan firman, itu kalau tidak dikaruniakan iman, kita tidak mungkin mengerti. Kita mungkin, saya pernah singgung di sini, maaf kalau saya pakai istilah, ya, ilmu dikatakan ilmu jika dia memenuhi 3 aspek. Yang pertama, aspek ontologis, jadi kebenaran yang ontologis, aspek epistemologis, ya, itu kebenaran yang dirumuskan, dan yang ketiga aspek aksiologis, jadi yang teraplikasi. Kalau dalam ilmu pendidikan dianggap berhasil kalau mempengaruhi kognitif, orang itu mengerti, afektif, dia cinta dengan kebenaran itu, dan psikomotoris, dia menerapkan kebenaran itu dalam hidupnya. Nah, Roh Kudus menjamah kita sehingga kita mampu memiliki ketiga aspek ini. Memahami kebenaran, merumuskan kebenaran, dan mengaplikasikan kebenaran itu sehingga hidup kita sungguh-sungguh terlihat berubah. Dimulai dari pemahaman kita. Ya, kalau dalam ilmu teologi itu harus memenuhi 3 syarat aspek. Yang pertama harus ada ortodoksi. Ortodoksi artinya ajaran yang benar berdasarkan keutuhan Alkitab. Baru ortopati, orang itu cinta dengan ajaran yang benar dari Alkitab tadi. Dan ortopraksi, orang itu berkelakuan, berpikir, berbuat sesuai dengan ajaran yang benar dan ortopati yang benar. Ya, seperti itu. Jadi harus memiliki 3 aspek itu, dan kita bersyukur Roh Kudus memampukan kita mengalami ketiga aspek teologi tadi. Ajaran yang benar, perasaan yang benar, tingkah laku atau tindakan yang benar. Demikian, ya, itu karya Roh Kudus dalam hidup kita, dan itu saya alami.